Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Dwi Rahayu. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai rancangan bahan ajar dan LKPD, yaitu terkait materi suhu dan kalor. Langsung aja untuk KD-nya, saya mengambil 2 KD. Yang pertama, memahami konsep suhu, pemuaian kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan, serta dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk KD yang kedua yaitu melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan perubahan wujud zat. Nah, untuk LKPD yang dibuat ini mengambil dari KD yang kedua. Untuk indikatornya yaitu nih. Yang pertama, mengolah dan menyajikan data serta menarik kesimpulan pengaruh kalor terhadap suhu. Kemudian, mengolah dan menyajikan data serta menarik kesimpulan pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Jadi yang dikaji di sini pengaruh kalor terhadap suhu dan pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Seperti itu. Di sini untuk LKPD-nya ada 2 macam. Yang pertama ada bentuk suatu narasi atau skenario permasalahan. Kemudian ada dalam bentuk eksperimen. Nah, untuk KD yang pertama ini mengenai pengaruh kalor terhadap suhu, ini LKPD-nya berupa narasi. Untuk membuktikan pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat, ini berupa LKPD-nya berupa eksperimen. Di narasi ini juga berpengaruh terdapat ini pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat juga. Ya, langsung aja kita bahas LKPD-nya. Nah, ini untuk yang pertama pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud zat ini sama untuk subbab materinya. Dan ini untuk identitas dari peserta didik untuk menulis. Nah, ini dikerjakan secara kelompok ya. Nah, di mana untuk LKPD ini saya menggunakan model pembelajaran inquiry yaitu terbimbing, di mana siswa itu dituntut untuk berpikir kritis mengenai masalah yang diberikan oleh guru. Nah, yang pertama ada fakta. Ini fakta, pada suatu ketika Dwi dan Nuha pergi ke supermarket untuk membeli es krim. Ketika sampai di rumah, ayah mengajak mereka untuk membantu membersihkan halaman rumah. Sebelum pergi membantu ayah, Dwi dan Nuha menyimpan es krim mereka. Dwi menyimpan es krim di lemari es, sedangkan Nuha menyimpannya di meja makan. Setelah selesai membantu ayah, keduanya beranjak mengambil es krim mereka. Apa yang terjadi pada es krim Dwi dan Nuha? Nah, ini peserta didik dituntut atau disuruh untuk menganalisis apa yang terjadi dari es krim keduanya. Kondisinya bagaimana? Yang pertama ditaruh di lemari es, kemudian Nuha di meja makan. Otomatis kan ada perbedaan suhu ya. Nah, ini apa yang akan terjadi? Bagaimana perubahan wujudnya? Seperti itu. Kemudian ada rumusan masalah. Ini siswa disuruh untuk membuat susunan rumusan masalah dari fakta yang telah terungkap tadi. Nah, ini untuk menyusun rumusan masalah. Jadi tadi memicu pertanyaan dari peserta didik. Kok bisa? Nah, seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu disusun di rumusan masalah. Kemudian siswa disuruh untuk menyusun hipotesis dari permasalahan yang udah diambil tadi mengenai fakta. Nah, jadi pertanyaan tersebut itu diberi jawaban sementara di hipotesis ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada LKPD berupa eksperimen. Yang tadi itu berupa narasi, kemudian ini berupa eksperimen. Nah, untuk subbab materinya yaitu pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud zat serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini untuk eksperimennya. Biasa ini untuk identitas siswa nanti. Untuk tujuan percobaan, yang pertama peserta didik dapat menyelidiki pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda, kemudian pengaruh kalor terhadap suhu benda,
menjelaskan mekanisme banjir rob. Nah, ini aplikasi dari penerapan kehidupan sehari-hari. Nah, di mana eksperimen ini akan dikaitkan dengan fenomena yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada pengaruh pemanasan global terhadap lingkungan, terus pengaruh pemanasan global terhadap ekosistem. Nah, ini eksperimen ini dapat dikaitkan dengan fenomena tersebut. Untuk alat dan bahannya, untuk alatnya ada 2 buah beker gelas, 2 buah lampu, 2 buah termometer, statif, dan stopwatch. Untuk bahannya ada balok es, plastik, dan selotip. Ini untuk bahan-bahan dan alatnya sederhana ya, nggak begitu rumit. Kemudian untuk langkah kerjanya ini bisa dibaca sendiri ya. Ini letakkan gelas beker di bawah lampu. Ini lampu berada di dalamnya. Ini bisa dibaca sendiri lah ya. Nah, ini untuk langkah kerjanya. Kemudian masalah yang akan didiskusikan. Setelah mereka praktikum, itu hasil dari eksperimennya tadi. Ini bisa untuk menjawab permasalahan yang akan didiskusikan. Yang pertama ini ada 2 gelas beker, manakah yang akan mengalami pencairan es terlebih dahulu atau lebih cepat. Nah, ini akan memicu atau menumbuhkan pola berpikir kritis dari peserta didik. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Kemudian ada di mana ini eksperimen ini akan dikaitkan dengan fenomena tadi, fenomena dalam kehidupan nyata, misal banjir rob, terus ini pemanasan global gitu. Contohnya ini peristiwa pemanasan global terjadi jika kalor terperangkap antara lapisan atmosfer dan permukaan bumi. Nah, pada percobaan yang telah dilakukan, gelas beker manakah yang diibaratkan sebagai pemanasan global? Nah, jadi siswa itu dalam percobaan dia tidak melulu fokus terhadap percobaannya itu, tetapi dia juga memikirkan mengenai penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, oh ternyata kalau dimisalkan eksperimennya ini seperti ini, berarti untuk fenomena ini berarti seperti ini ya gitu. Jadi itu ada kaitannya gitu atau dikaitkan gitu. Nah, ini untuk diskusinya ada 10 nomor ya. Kemudian kesimpulan. Nah, ini siswa diminta untuk membuat suatu kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan, di mana dikaitkan dengan terkait pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud zat serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini siswa diminta untuk mencari penerapan dalam kehidupan sehari-hari selain yang sudah dikaitkan dengan percobaan tadi, misalnya ada pemanasan global, terus banjir rob. Nah, selain dari keduanya itu apa gitu. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.